Ini yang menjadi poin tuh, dibilang kalau menurut sejarah yang paling utama itu seekor kambing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar ma damatis samawati wal ard. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim hari Kamis ba'da zuhur PT Herlina yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberikan taufik hidayah kepada kita dan memilih kita untuk menjadi umatnya yang terbaik. Selawat serta salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantara ajaran-ajaran beliau mengadopsi ajaran kakek beliau yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah kurban. Dari bahasa Arab qaruba artinya dekat, ditambah alif dan nun itu mengandung arti ada ziyadah. Kalau dalam bahasa Arab itu ziyadatul harfiyah dulu ala ziyadatil makna, menunjukkan arti yang luas karena ada tambahan huruf. Contohnya kalimat rahim dan rahman. Rahim dan rahman ini artinya sama, ya, kasih sayang. Cuma lebih luas rahman daripada rahim. Kenapa? Karena rahman itu kasih sayang dan cintanya Allah untuk semua makhluk, orang kafir, orang musyrik, siapa aja. Tapi kalau rahim nggak ada, hanya untuk orang Islam nanti di akhirat. Nah, kurban ini wajan daripada Rahman, Gufron gitu. Ada tambahan huruf dari koruba ditambahin alif dan nun. Jadi kurban artinya pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita kurban itu sebetulnya tidak lepas dari Nabiullah Ibrahim. Jadi waktu Nabi Ibrahim belum punya anak, itu Nabiullah Ibrahim pernah diajak ke alam malakut, ya. Tapi bukan Isra Mi'raj, ya, alam malakut. Nah, di situ diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala ada manusia dengan berbagai macam siksanya. Di antaranya siksa rentenir, orang yang membungakan uang. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, ini bahasa orang Betawi, enaknya diapain ini wahai Ibrahim, ini orang-orang yang main rentenir ini. Kata Nabiullah Ibrahim, bunuh aja, matiin aja ya hambamu itu ya Allah. Matiin aja katanya. Kata Nabiullah Ibrahim, matiin aja kalau dia menentang engkau katanya, karena mereka juga hambamu gitu. Nah, begitu Nabiullah punya putra yang bernama Ismail, lagi sayang-sayang, lagi cinta-cintanya, diujilah Nabiullah Ibrahim itu. Nabiullah Ibrahim disuruh bunuh, sembelih anaknya. Nah, Nabiullah Ibrahim sebagai basyariahnya, jadi jangan salah ya, Nabi itu ada unsur basyariah. Basyariah itu kemanusiaan, nah, berbentuk perasaan gitu. Terus apa namanya sakit, itu kemanusiaannya ada gitu. Jadi Nabi nggak ada yang nggak sakit gitu, nggak. Karena Nabi itu manusia ya sakit juga, pusing gitu. Cuma kalau yang sampai sakitnya merendahkan martabat itu tidak mungkin. Ya, kayak cerita bahasanya sampai belatungan apa gitu kan,
Ya kan namanya menjatuhkan martabat itu kalau bahasa kita ya. Jadi sakit-sakit biasa. Kayak Nabi kena santet, ya kan? Kata orang kan Nabi itu maksum, dijaga. Maksum itu maksudnya dijaga bukan dijaga semua-muanya. Nabi itu dijaga syariatnya, dijaga nggak bakalan kalah. Syariatnya pasti menang terus gitu. Dan dijaga Nabi itu matinya itu kayak dimatiin sama orang lah gitu, paham gak ya? Atau matinya kena santet, itu nggak mungkin. Dijaga model kayak gitu. Makanya nggak ada Nabi mati kena santet, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kena santetnya kena. Tapi kalau apa mati diapain? Disantet, ya nggak ada ceritanya. Berarti nggak dijaga dong Nabi itu. Maksum gitu. Maksum dijaga dari mati, meninggal kena santet atau yang lain gitu. Paham ya? Tapi kalau kena santetnya ya kena penyakit itu. Kena basaria gitu. Nah kayak Nabi Ibrahim itu waktu mau disuruh sembelih anaknya, sifat manusianya ada juga, nanya sama Allah, ya Allah, ini gimana kok saya harus sembelih anak saya, ini satu-satunya loh, yang udah bertahun-tahun saya kepengen banget punya anak, ini ada samratu fuad, ini jantung hatiku katanya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, waktu aku ajak ke alam malakut, engkau bilang waktu aku bertanya, ini orang yang banyak main rentenir, banyak dosa banyak, ini maunya diapain? Kata engkau kan bunuh aja itu hambamu katanya. Nah ini kan Ismail hambaku juga katanya. Ya udah bunuh aja. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ya baik kalau begitu ya Allah katanya. Baik kalau emang ini perintahmu katanya gitu. Sama-sama hambaku itu katanya. Aku suruh sembelih itu putramu karena dia hambaku katanya. Akhirnya disembelih itu kan Nabiullah Ibrahim. Nah, sejarah inilah yang membuat terus ada sampai sekarang masalah kurban. Jadi intinya sebetulnya adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hukumnya sebagian menyatakan wajib kurban itu bagi orang yang mampu, yang punya uang. Fasholli li rabbika wanhar. Itu ayatnya yang mewajibkan dari Al-Qur'an. Sebagian ulama, bahkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semua dan mayoritas ulama itu hukum daripada kurban itu adalah sunnah. Gitu. Sama dengan akikah. Makanya kalau ada orang bosan, ini akikah dulu apa kurban dulu? Ya bagaimana istabti qalbak? Minta fatwa hatimu, karena dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah, nggak ada. Jadi hukumnya nggak ada timbang tindihnya, nggak ada. Kita mau kurban silakan, mau akikah dulu silakan, karena sama-sama sunnah dan unsurnya sama-sama taqarrub, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama menyenangkan orang-orang miskin dan anak-anak anak yatim. Gitu. Paham ya? Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Nih sekali lagi saya jelas, wajib bagi yang mampu itu dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Nah kalau yang sebagian menyatakan sunnah itu memang man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya rezeki katanya, falam yudahi fala yaqrubanna musallana katanya. Itu hadis Nabi Ahmad. Jadi orang yang punya duit tapi nggak mau berkorban, udah jangan sholat di musola kami. Maksudnya ya ngapain sholat?
nggak mau berkorban buat cinta. Kan kita kamu sholat karena cinta kepada Nah ini dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanannya memotong hewan. Jadi yang paling utama Pak Ustadz itu motong apa? Yang paling utama orang korban itu sebetulnya motong kambing. Karena waktu Nabi Ismail disembelih digantinya sama Allah. Nah gitu. Kalau ditanya Pak Ustadz keutamaannya utamaan kambing apa kebo apa sapi gitu kan? Gitu. Kalau dilihat dari unsur sejarahnya kambing, tapi bicara banyaknya kita memberikan senyum kepada orang-orang miskin, ya sapi, karena dagingnya lebih banyak, berarti lebih banyak orang yang menikmati, gitu. Paham ya? Paham apa enggak? Semakin banyak kita memberikan senyum kepada orang-orang miskin, semakin banyak kita memberikan kegembiraan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu memang sudah menyatakan diri beliau itu, jangan kau cari aku di tengah-tengah orang kaya, katanya. Cari aku di tengah-tengah orang miskin, pasti ada aku di situ, katanya. Jadi hatinya itu menghibur. Kalau orang kaya itu udah seneng, duitnya udah banyak, udah ini, itu. Orang miskin ini hatinya perlu dihibur, itunya. Makanya orang miskin kalau kita datengin nih saudara, seneng dia, seneng banget. Alhamdulillah. Kalau orang kaya lain, awalnya kita datengin, dianggapnya kita mau minjem duit aja sama dia. Belum duduk udah cerita, ketipu, ya kan? Waduh, habis ketipu nih. Gimana mau bagi duit orang dia habis ketipu, padahal habis gusuran. Bener enggak? Itu. Tapi kalau orang miskin enggak. Ada mahabbah khalisah. Orang miskin itu benar-benar ikhlas dia kalau cinta. Dan doanya juga begitu. Makanya doa orang miskin itu banyak dikabul. Sekarang saya mau tanya, Nabiullah Ibrahim itu istri pertamanya Siti Sarah, ya, itu orang kaya, anak keturunan raja. Yang dapat anak duluan bukan dari Siti Sarah, dari Siti Hajar, pembantunya, orang miskin, orang nggak punya. Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu abahnya yang namanya Abdullah dari 16, pokoknya belasan anak dari Abdul Muthalib, paling ganteng, paling cakep, paling sopan. Itu Abdullah, ayahnya Nabi. Kalau mau nyari yang hebat, yang bahasanya kaya raya, bisa. Tapi pendeta bilang, kalau sama yang lain gak bakalan menjadi keturunan Nabi ini. Jadi harus sama Aminah, seorang petani, orang miskin, ya, bukan orang kaya raya. Kalau Abdul Muthalib orang kaya raya, kakeknya Nabi, orang kaya raya, tokoh masyarakat bangsa Quraisy. Itu artinya kalau mau yang perempuan yang kaya yang ini bisa. Tapi dinikahkan putra beliau yang bernama Abdullah, bontotnya, anak terakhirnya, itu dengan seorang Aminah yang notabene-nya orang miskin, gitu, bukan orang kaya. Di doa Siti Hajar itu berdoa punya anak Nabi Ismail, wa ubasyarnahu bigulamin halim, gitu. Paham ini? Nah, begitu mau disembelih, dari tingkat cerita, jadi ada orang saudara-saudara kita yang mau pergi haji nih besok wukuf di Arafah, terus melontar 3 jumrah. Itu sejarah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail waktu mau dibunuh. Jadi udah Nabi Ismail itu udah siap bener. Ya abati, wahai ayahku, katanya, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minal birin. Jadi
kerjakan dan engkau akan mendapatkan aku seorang putra yang sabar. Gitu. Tapi mau mengerjakannya itu dicegal terus sama Allah, sama siapa? Yaitu sama setan berbentuk manusia, gitu kan? Nabi Ibrahim dibilang ibunya dikasih tahu kalau mau disembelih jangan anaknya, bapaknya aja, kan udah tua, gitu. Dilempar, Bismillah, Allahu Akbar, hilang tuh setan. Jalan lagi, ketemu lagi sama setan berbentuk manusia. Engkau lihat anakmu begitu ganteng, cakep, gitu kan? Kau pikirkan masa harus disembelih gitu, dilempar lagi, gitu. Sampai 3 kali. Nah, sampailah penyembelihannya, digantilah pakai seekor gibas. Nah, ini yang menjadi poin tuh, dibilang kalau menurut sejarah yang paling utama itu seekor kambing gitu. Kalau sejarah, tapi bicara sedekah banyakan mana? Kambing sama sapi dagingnya. Nah, jadi secara substansinya memang itu sama, kambing sama sama sapi, sama-sama berkurban, sama-sama hadiah, sama-sama menyenangkan orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Itu maksudnya, ya. Nah, kalau banyak pasti banyakkan daging sapi. Nah, disinilah yang dinamakan, ada istilah namanya al-mahabbah tahtaj ilal udhiyah. Yang namanya cinta itu semuanya butuh pengorbanan, gitu. Udah nggak pakai perasaan. Makanya orang kalau udah cinta itu jangan ngomong perasaan, jangan ngomong logika. Kadang udah cinta susah, orang jelek banget. Tapi karena emang dia cinta, mau diomongin apa coba? Apa yang nggak bisa dibahas? Itu kan orang bahasanya cinta kepada Allah Subhanahu. Duit segitu kalau kita cinta kecil, bener? Ya, iya. Saya punya guru itu 250 juta sekali sedekah. Ya, 250 juta buat beli Pajero, nambahin dikitnya. Iya. Yang kalau enggak Fortuner yang PRJ tuh, paling 100 juta lagi dapat PRJ tuh, 250 juta. Ya kan? Tapi karena berterima kasih atas semua yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Uang segitu nggak ada artinya gitu. Hah? Coba jali itu jempol hilang 2 tuh, mau nggak dikasih duit? 20 juta. Jempol hilang 2 doang, emang banyak 2 doang jempol. Lah timbang 3 juta kan kecil, bener nggak? Iya, timbang 3 juta mah kecil bener. Kambing kan 3 juta. Nah, iya, Allah kasih kita tuh jempol, kaki, apa semuanya. Sekarang 1 dah, jempol tangan tuh hilang 20 jutanya. Mau? Nggak mau? Atu doang Jal, bukan semua ini. Ya, iya makanya kan Allah tuh kalau enggak kupingnya hilang, atau kuping gocap nih, ya hilang, udah putus kuping. Jadi manusia berkuping 1, ya enggak, dibayar 50 juta. Banyaknya 50 juta, lumayan buat bikin kontrakan ya. Ya kalau berarti mahal nggak nih kita, Allah kasih nikmat Allah nih, yang Allah berikan kepada kita nih nikmatnya, mahal apa enggak? Mahal kan? Lah iya, wajar lah, tebang setahun sekali kita korban 3 juta. Bener? Itu kan korban mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan imbasnya ke kita, orang kurbannya itu yang namanya kambing dipotong atau sapi dipotong, darahnya belum turun, belum netes,
pahalanya udah didapat. Tuh hebatnya kurban. Itu dihitung bulunya, darahnya, tanduknya. Jangan dibilang kagak ada pahalanya itu. Sekarang pahala bulunya, bulu kambing, domba tuh hitung dewek dah. Seandainya 1 dibanding 1, iya misalnya 1 bulu dibanding 1 pahala. Coba. Sementara orang berbuat baik itu dibalas 10 sampai 700. Kehitung nggak tuh bulunya? Itu nanti kita naik kendaraan apa yang kita korbankan, makanya disuruhlah kita itu sebagai rasa syukur kita Allah berikan nikmat kepada kita itu. Pak Ustadz, saya gimana ya? Udah nggak usah bagaimana. Kalau yang namanya orang udah seneng, udah punya kepengen, mau berapa uang aja dikumpulin sama dia. Tahun depan gue mau kurban nih, tuh, ya nggak? Kalau 50 aja dia kalau setahun udah wajar, 500.000 ya baru ya. Hah? Lagi kalau misalnya 100 berapa tuh? Sebulan 3 juta ya? Enggak. 3 juta cukup nggak kalau 100.000 kalau setahun? Cukup kan? Ya cukup tuh beli kambing atu. Emang dasarnya pelit. Ya. Tebang 100.000 doang. Gaji padahal berapa tuh? 3 juta lebih ya? Lah iya. Kalau bicara cukup, nggak ada orang cukup semua, nggak cukup. Bener nggak? Buktinya yang punya duit gaji sampai 60 miliar masih korupsi, 60 juta. Gaji 60 juta masih korupsi. Anak cuma 2. Bener nggak? Bini atu. Paham? Berapa itu? 60 juta masih apa? Masih korupsi. Ustadz yang gajinya cuma ya taruhlah 200.000 tahlil. Bener ya? Iya. Bininya kadang 3 Ustadz. Ya. Anak 4. Cukup. Ya kalau saya dicoba, anak saya 10, mondok semua. Ayo, hitunglah. Lah kalau paling dikit banget tuh, 1 juta sebulan, paling dikit banget dah anak kita tuh. 1 juta, udah berapa? 10 juta. Paham? Iya, tapi cukup, ada aja rezekinya. Nah makanya kalau dibilang cukup ya cukup, kalau enggak ya enggak, mau duit berapa juga. Makanya jangan ngomong Pak Ustadz kagak cukup. Bukan masalah kagak cukup, karena kita niatnya kagak ada. Kalau niat ada mah ada aja, Allah kasih gitu. Paham? Jadi orang kurban itu intinya, orang kalau berkurban berarti dia cinta pada Allah. Kalau dia nggak berkurban, bahkan Nabi Muhammad SAW, hadis dari yang mulia Profesor Dr. Nabi Abdullah bin Abdul Ghani bin Ahmad Fiqi radhiyallahu an, kalau Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang punya rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka hendaknya dia mati jadi Yahudi atau Nasrani. Sama-sama aja itu, mati kafir. Meninggalnya jelek. Punya duit kagak mau berkorban. Beli sepatu sampai 3 juta aja. Ya. Iya, beli sepatu 3 juta. Bayangin. Mak-mak tuh beli tas 15 juta ada jalan. Pergi hajinya cuma 35 juta, beli tasnya berapa? 50 juta. Mereknya apa? Tahu itu tas? Ya. Ya tapi ada, jangan salah. Mahalan mana beli tas sama pergi hajinya? Ya kalau dia nggak berkorban kan namanya keterlaluan. Bener, buat tas aja sampai 50 juta, 15 juta. Tabang korban 1, 3 juta, 4 juta nggak mau. Ya. Tapi kembali lagi kepada pribadi seseorang. Kemuanya Allah telah ciptakan neraka dan penduduknya, dan Allah ciptakan surga dengan penduduknya. Kalau dia memang penduduk surga, nggak punya dia usahakan untuk bisa pergi haji, untuk bisa berkorban. Kalau memang dia diciptakan ahli neraka, sebanyak apapun uang dia tidak bisa membawa dia ke tanah suci dan tidak bisa membawa dia untuk berkorban, karena jalannya bukan udah jalan surga,
jalannya udah jalan neraka. Dan itu pasti. Dan itu udah pasti, udah ada, maksudnya nggak mungkin nggak ada, udah pasti itu ada jalannya semuanya. Jadi tinggal kita nih semuanya. Kembali lagi saya bilang, hukumnya kurban itu ada yang mengatakan wajib dengan dalil inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, sebagian menyatakan sunnah bagi yang mampu, tadi wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang mampu. Itu diantaranya pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau ada yang menanyakan bagaimana hukumnya akikah atau kurban, maka jawabannya adalah dua-duanya sunnah. Jadi bagaimana kita mau melaksanakannya? Istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Senengnya mau korban dulu apa mau akikah dulu? Kalau korban itu ada waktunya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah habis sholat Idul Adha. Paham ya? Pak Ustadz, saya nggak sholat Idul Adha, boleh nggak berkorban? Nggak apa-apa, karena waktunya kurban itu pas matahari terbit. Sampai kapan? Sampai tanggal 13, 10, 11, 12, 13. Selesai udah ini. Paham ya? Jadi selama hari itu masih diperbolehkan kurban. Nah, masih lama nih. Ya, kalau emang mau niat, ya niat dari sekarang. Mau berkorban. Kalau Allah kasih rezeki, kita mau berkorban. Dasarnya kurban itu mendekatkan diri, karena dari bahasa Arab koruba artinya dekat. Nah, kurban itu sebagai jalur mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban, dan pahalanya luar biasa. Jadi memang dihimbau lewat hadis-hadis Nabi, ya. Nabi mengancam orang yang sering ke masjid tapi kagak mau berkorban sementara dia duitnya ada, katanya jangan ke masjid lagi, udah percuma bahasa kita. Kenapa? Lah kenapa? Ngapain ke masjid terus? Kita jadi orang pelit. Benar nggak? Kan pelit namanya, duit nggak mau didekatkan diri kepada Allah. Sementara surga itu diharamkan untuk orang yang pelit, orang yang pelit. Nggak ada di surga itu orang pelit, nggak ada. Jangan di dunia, jangan di akhirat. Di dunia aja orang pelit ditutupin pintu, bener ya? Iya, mantu pelit, tutupin pintu aja mau ngapain? Kagak bawa apa-apa. Yang ada di rumah diambilin sama dia. Paham nggak? Jadi itu, paham ini ya intinya. Dan kurban itu pahalanya sebelum darah itu menetes udah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan hitungan korban itu hitungan bulu. Setiap bulu tuh ada hitungannya. Makanya orang sedekah itu dulu banyakkan pakai gula beras. Kenapa? Karena dihitung butiran. Kalau kita ngasih beras kiai sekarung, itu bukan 1 karung, tapi hitungan beras. Berapa itu sekarung? Kalau misalnya ada 2000 butir beras, kali 10 aja udah berapa? Gitu. Gula sama hitungannya. Anda sedekah 1 orang anak yatim 500. Ama Anda sedekah gocap, berapa orang jadi ya 500 ribu tuh? 10. Ya kan kebanyakan mana coba? Ya kebanyakan 10. Gitu. Ngasih masjid 2 juta, 1 masjid. Benar nggak? Coba kalau kita bagi 2 juta berapa tuh? 200. Jadi berapa? 10 masjid kan? Ya, banyakan mana? Lah iya banyakan 10 masjid. Gitu. Kalau orang pinter. Paham? Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Jadi saya rasa cukup jelas ya masalah kurban ini. Jangan jangan ada yang nanya akikah dulu atau kurban dulu, karena dua-duanya adalah hukumnya sunnah, dan itu semua sepakat ulama hukumnya sunnah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa ke tanah suci, bisa berziarah ke makam Nabi, dan bisa berkurban ya setiap tahunnya. Dan
ini saya takut ada yang nanya lagi nih ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang yang udah meninggal, orang tuanya atau kakeknya kemudian dikurbankan? Nah itu nggak apa-apa hukumnya. Ya di dalam kitab Kifayatul Akhyar hukumnya jaiz, boleh. Jangan bilang nggak boleh, boleh. Ya Pak Ustadz ada yang mau korban tapi buat emaknya udah meninggal, boleh, boleh nggak apa-apa. Ya hukumnya jaiz, boleh. Dasar hukumnya baca dalam kitab Kifayatul Akhyar. Allahumma bi asraril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizati man suratul Fatihah wa yakhtim lana wa dzurriyyatina wa liman mana wa liman ta'ala minna wa liman ahsana ilaina bi husnil khatimah warzuqna wa iyyahum ziyaratul haramain bi jahi sayyidil qaunain wa safi sagalaina dabil bala'id wal anal bala' wal waba bi jahi sayyidina Muhammad syafi'il syafa' wa sallallahu alaihi nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.